Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqihi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Akhwani fid din, jamaah Maghrib Isya, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa memanfaatkan satu di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kata Nabi SAW dalam sabdanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser salah satu dari kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'ah, hingga dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 nikmat besar yang pernah dia rasakan di dunia. Dan nikmat yang paling pertama adalah an umrihi, an waqti, tentang waktu usia yang Allah berikan kepadanya. Dan alhamdulillah, fima afnah, dalam hal apa dia habiskan. Maka alhamdulillah ketika kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengisi setiap momen-momen kesempatan-kesempatan kebaikan tersebut untuk kita berada di atas kebaikan. Nah, termasuk hal yang paling penting adalah ibadah yang memang sudah terjadwal, salat 5 waktu. Tentu ibadah yang paling penting karena memang sudah dijadwalkan oleh syariat kita, oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh kita alpa pada jadwal-jadwal tersebut. Termasuk menuntut ilmu atau antara maghrib dan isya, meskipun tidak ada ketentuan secara khusus secara syar'i, namun ketika ada peluang dan kita menjadwal kebaikan tersebut, maka ini adalah satu keutamaan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita mengisi nikmat waktu tersebut dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam hal menuntut ilmu yang merupakan satu di antara ketaatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah penunjang. Menuntut ilmu, belajar agama adalah penunjang dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kualitas salat kita dipengaruhi oleh ilmu, kualitas puasa kita pengaruhi oleh ilmu. Kualitas ibadah apapun yang kita kerjakan itu dipengaruhi oleh ilmu. Maka menuntut ilmu, belajar dan terus belajar adalah hal yang mesti bagi seorang muslim. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan dan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara fase perjalanan kita, setelah alam rahim, kemudian hadir, setelah kita dilahirkan, kita menjalani kehidupan di fase dunia ini dan kita berada di dalamnya sekarang, dan fase yang dekat, yang pasti kita akan melangkah menuju fase tersebut adalah fase alam barzakh. Fase kehidupan setelah kematian, setelah kita selesai perjalanan hidup kita di dunia ini, maka alam yang paling dekat yang sudah kita akan menghadapinya adalah fase alam barzakh. Kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh untuk menanti datangnya hari kiamat. Dan alam barzakh akan berakhir
ketika kehidupan dunia sudah berakhir dengan datangnya hari kiamat, maka barulah kemudian akan dibangkitkan seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka dalam fase atau di alam barzakh, seseorang sudah mulai menikmati jeripayah yang dia telah lakukan di dunia. Jika dia adalah orang yang telah letih, lelah berkorban untuk melakukan kebaikan, maka alam barzakh adalah awal untuk dia menikmati perjuangannya di dunia, menikmati kesabaran untuk dia melakukan ketaatan di dunia. Begitupun sebaliknya, ada orang yang di dunia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, banyak melalaikan kewajibannya, menganggap remeh kebaikan-kebaikan dan peluang kebaikan yang ada di hadapannya, maka alam barzakh adalah awal untuk dia merasakan pedihnya kehidupan sebelum siksa neraka yang lebih besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan akan adanya siksa alam kubur, dan Rasulullah SAW mencontohkan bahkan satu di antara penggalan zikir dalam zikir pagi dan petang kita adalah berlindung, wa'udzubika min adzabil qabr, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Dan kita masih membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sebab atau peringatan Nabi SAW dari hal yang bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan siksa di alam kubur. Dan ini dosa yang disebutkan secara khusus, dan secara umum. Secara umum setiap dosa akan menjadi sebab kesulitan nanti di alam kubur. Tetapi ketika ada dosa yang disebutkan secara khusus, maka ini adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya lagi dan perlu untuk diberikan perhatian khusus untuk kita menjaga diri untuk tidak terjatuh pada dosa tersebut yang bisa menjadi sebab kesulitan dan siksa di alam kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan hadis kita pada bab ini, pembahasan terakhir atau bab hadis terakhir pada bab peringatan untuk menjaga diri dari terkena percikan kencing, karena itu adalah merupakan satu di antara sebab, bahkan itu di antara sebab yang disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW merupakan sebab penyebab seseorang disiksa di dalam kuburannya. Hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya juga kurang lebih sama, namun ada beberapa tambahan faedah dalam riwayat Abu Hurairah. Dan ini Abu Hurairah menceritakan bahwasanya dia adalah orang yang menyaksikan juga hal tersebut secara langsung. Beliau meriwayatkan, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Abu Hurairah di antara keutamaannya adalah suhbatur Rasul, banyak membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang beliau termasuk sahabat yang memfokuskan waktu usianya untuk menuntut ilmu, untuk mencatat, bahkan mencatat dan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mendapatkan predikat sebagai sahabat yang paling banyak menghafal, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia bukan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Termasuk bukan dari sahabat yang awal-awal masuk Islam, namun dengan fokus beliau untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa mendapatkan predikat sebagai sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan juga karena memang pernah didoakan secara khusus oleh Nabi SAW untuk diberikan hafalan la yunsa, hafalan yang tidak dilupakan, ya, sehingga hafalannya sangat kuat. Meskipun menghafal ribuan hadis itu tidak dilupa, ya. Beliau mengisahkan bahwasanya beliau pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, famararna ala qabraini. Lalu beliau menceritakan bahwasanya lalu kami melewati dua kuburan. Faqama faqumna ma'ahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, berdiri, dan dia pun dan sahabat yang lainnya yang bersamanya juga berhenti dan berdiri mengikuti Nabi SAW. Faja'ala launuhu yataghayyar, maka Nabi pun terlihat wajahnya, kulit wajahnya atau mimik wajahnya berubah. Fakulna, maka Abu Hurairah pun atau salah seorang di antara mereka bertanya, malaka ya Rasulullah, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ama tasma'una ma asma'u, apakah kalian tidak mendengarkan apa yang aku dengarkan? Faqulna, Abu Hurairah mengatakan, kami pun berkata, wa ma dzaka ya Nabi Allah, apa yang engkau dengarkan wahai Rasulullah? Dan ini tentu min alamatin nubuwah juga, bahwasanya kekhususan dari para nabi dan orang-orang saleh yang diperdengarkan dengan sesuatu yang tidak didengarkan oleh manusia biasa. Nabi SAW mendengarkan suara siksaan atau suara orang yang disiksa dari kuburannya yang tidak didengarkan oleh sahabat-sahabat yang juga berada di posisi yang sama dekat kuburan tersebut. Dan ini tentu kekhususan bagi nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan sesuatu yang kadang tidak didengarkan oleh manusia biasa. Dan ketika itu terjadi pada yang bukan nabi dan rasul, maka itu adalah yang disebut dengan karamah, ketika dia adalah orang yang soleh, orang yang soleh. Fakulna, maka para sahabat mengatakan, apa yang engkau dengarkan? Dan memang ini di hadis yang lain Nabi mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, atau sekiranya pengetahuan kalian seperti dengan apa yang saya ketahui pengetahuan saya, la dhahiktum qalila la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sekiranya kalian mengetahui sesuatu yang saya ketahui, atau sekiranya pengetahuan kalian sama dengan pengetahuan saya, kata Nabi SAW, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan di antara hal yang Nabi ketahui, diperlihatkan dan diperdengarkan padanya adalah banyak dari perkara-perkara gaib. Dari kadang diperlihatkan atau diberikan informasi oleh Allah dan Jibril mengenai orang-orang yang disiksa di dalam neraka, disiksa di alam kuburnya. Maka itulah yang di antara hal yang membuat Nabi, sebagaimana kita pelajari dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, tidak sampai ketawa terbahak, tidak sampai terbahak-bahak, tertawa. Di antara halnya adalah karena beliau mengetahui hal-hal yang bahwasanya tidak pantas untuk kita terbahak-bahak di dunia, sedangkan api neraka sudah mulai atau sudah dinyalahkan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada rasa kekhawatiran, meskipun dia adalah orang yang dijamin masuk surga dan dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih senantiasa ada rasa khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia untuk tidak terbahak-bahak ketika tertawa di kehidupan dunia, seakan lupa bahwasanya ada siksa yang pedih
yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kata Nabi SAW, sekiranya kalian mengetahui termasuk dalam perkara seperti ini, sekiranya kalian mendengarkan apa yang aku dengar atau mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, maka kalian akan tertawa sedikit tertawa. Tidak akan mudah untuk tertawa lepas, terbahak-bahak, wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Akan tetapi begitulah, karena kita tidak memiliki ilmu seperti pengetahuan Nabi SAW, sehingga terkadang kita tertawa lebih banyak daripada menangis. Faqulna qal, maka Nabi SAW memberikan penjelasan, hadani rajulani yu'adzabani, kurang lebih sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Dua orang dalam kuburan ini yu'adzabani, sedang disiksa, adzaban syadida. Bahkan beliau tambahannya di hadis ini, mereka disiksa dengan siksa yang pedih. Nah, mereka disiksa adzaban syadida, mereka disiksa dengan siksa yang pedih. Fi dzambin hayyinin, dikarenakan dosa yang dianggap remeh. Dikarenakan dosa yang dianggap remeh, dianggap ringan dosa tersebut. Qulna fima dzalik, para sahabat pun bertanya, dalam hal apa, dosa apa yang mereka telah lakukan? Qal, Nabi SAW bersabda, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Ini yang intinya, bahwasanya adalah mereka dahulu di dunia la yastanzihu minal baul, dia tidak berhati-hati, tidak menjaga diri dari terkena kencingnya. Ketika dia buang hajat, dia tidak berhati-hati, sehingga apakah memang tidak beristinja, dan banyak sebagian dari kaum muslimin tidak memperhatikan hal tersebut. Buang hajat kemudian tidak istinja, buang air kecil kemudian tidak beristinja atau membersihkan najisnya setelah itu. Dan ada juga yang membersihkan namun tidak berhati-hati dari percikannya, tidak berhati-hati dari percikan kencing tersebut. Dan ini juga termasuk dalam berinteraksi dengan anak kita. Dengan anak kita tetap kita berhati-hati dari najis kencing anak-anak kita, untuk kita bersihkan pakaian kita dari kencing tersebut, terlebih lagi ketika kita ingin melaksanakan salat atau ibadah yang dipersyaratkan di dalamnya at-taharah. Itu yang pertama, dan ini diulangi di semua hadis yang kita sebutkan, dan memang inilah yang paling ditekankan, sesuai dengan judul bab. Di antara sebab siksa di alam kubur adalah tidak menjaga taharah. Taharatu al-badan, at-taharatu al-malabis, tidak menjaga kesucian badan atau kesucian pakaian. Karena di antara hal dikatakan seseorang tidak berada dalam kondisi taharah adalah ketika pakaiannya terkena najis atau badannya terkena najis. Maka ketika dia solat dalam kondisi tersebut, maka solatnya tidak sah. Ketika ada najis yang ada di pakaiannya dan tidak berhati-hati atau di badannya. Kecuali ketika dia sudah berusaha dan tidak diketahui, maka tentu itu tidak membatalkan solat jika tidak diketahui. Wa kana al-akharu yu'dhi an-nasa bilisanihi. Ini yang tambahan lagi, disebutkan secara umum. Wa kana al-akharu yu'dhi an-nasa bilisanihi. Dan yang lainnya, yang kedua yang disiksa di dalam kuburnya adalah dia adalah orang yang senantiasa mengganggu manusia dengan lisannya. Dan ini disebutkan secara umum. Kalau sebelumnya disebutkan khusus, hanya mengganggu dalam artian mengadu domba. Kalau ini disebutkan umum, ucapan apapun, kalimat-kalimat apapun yang dengannya kita menyakiti saudara kita, ini diantara hal yang bisa menjadi sebab siksa di alam kubur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa na'udzubillahi
min dzalik. Maka perlunya untuk kita senantiasa menjaga kalimat-kalimat tersebut, jangan sampai melukai saudara kita sesama kaum muslimin. Wa yamshi bainahum bin namimah. Kemudian ditambahkan, ditekankan secara khusus adalah perbuatan lisan, yaitu menyebarkan atau mengadu domba. Dan ini juga termasuk dosa lisan. Dosa lisan adalah menyampaikan berita-berita yang kemudian menjadi sebab perselisihan, pertikaian dan terputusnya silaturahim di antara kaum muslimin, yaitu wayamshi bin namimah, atau biasa diistilahkan dengan mengadu domba. Ini tentu disebutkan secara khusus setelah sesuatu yang umum. Ketika dia disebutkan khusus setelah disebutkan secara umum, maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang paling ditekankan. Perkara yang paling ditekankan adalah mengadu domba, yaitu memindahkan atau berpindah-pindah untuk menyampaikan sesuatu untuk kemudian menimbulkan perpecahan, perselisihan, bahkan sampai pembunuhan antara sesama kaum muslimin. Wa na'udzubillahi min dzalik. Fada'a bijaridatain. Maka Nabi pun melakukan hal yang sama. Beliau meminta dua ranting. Kalau di kisah yang sebelumnya satu ranting dibagi dua. Di kisah ini disebutkan fada'a bijaridatain, ini dia meminta dua ranting min jara'idin nakhl, dari pelepah atau pelepah kurma. Faja'ala fi kulli qabrin wahidatan, maka dia menancapkan pada setiap satu pada setiap kuburan tersebut, pada masing-masing kuburan tersebut. Qulna, lalu para sahabat bertanya, wa hal yanfa'uhum dzalik? Lalu apakah hal tersebut bisa memberikan manfaat kepada mereka itu? Apa yang beliau lakukan itu bisa memberikan manfaat? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami, dan sebelumnya belum mereka memahami, atau mereka memahami bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Asalnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dengan sekedar menancapkan ranting tersebut di atas kuburan orang yang telah meninggal. Tetapi karena ini dilakukan oleh Nabi SAW, maka dia adalah sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi SAW. Dan ketika beliau yang melakukannya, tidaklah beliau melakukan dengan begitu saja, melainkan karena ada wahyu, apakah melalui Jibril atau ada ilham yang Allah SWT turunkan kepadanya untuk melakukan hal tersebut. Karena dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kalau mengucap saja, dia tidak mengucapkan kalimat dari hawa nafsunya. Begitupun dengan perbuatan. Apalagi berkaitan dengan perkara yang gaib, bahwasanya ini adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada orang yang disiksa di dalam kuburannya secara khusus, dua kuburan tersebut, maka tentu itu bukan sekedar perbuatan Nabi SAW tanpa ada wahyu dari Allah SWT. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, na'am, hal ini bisa meringankan siksa mereka, yukhaffafu anhuma ma damata ratbataini, keduanya akan diringankan siksanya selama ranting ini masih dalam kondisi basah, belum layuh, belum kering. Maka sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya ini bukan sesuatu sunnah yang dianjurkan. Ini perbuatan khusus, kasuistik yang dilakukan khusus oleh Nabi SAW, dan beliau tidak memerintahkan untuk dilakukan. Beliau tidak memerintahkan untuk dilakukan, dan kita sudah sebutkan bahwasanya dengan beberapa alasan. Pertama, karena sahabat yang menyaksikan hal tersebut tidak kemudian mengatakan tidak mempraktikkan setelahnya. Sahabat yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak mengamalkan, mempraktikkan perbuatan tersebut setelah dia
melihatnya. Ya, setelah dia melihat Nabi melakukannya, dan Nabi memang tidak memerintahkan. Ya, Nabi tidak memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ya, kata para ulama kita, ya, adalah karena kita tidak mengetahui. Nah, dan hukum asalnya kita berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Ya, ketika kita menjenguk keluarga kita atau kaum muslimin secara umum, hukum asalnya kita berprasangka baik bahwasanya mereka dalam kenikmatan di alam kubur. Adapun Nabi SAW melakukan itu karena diperlihatkan kepadanya bahwasanya ya, kedua orang yang ada di dalam kuburannya itu sedang disiksa, maka ya, diilhamkan kepadanya untuk melakukan sesuatu yang bisa meringankan ya, siksa tersebut, sehingga kata para ulama kita, ya, seakan kita berprasangka buruk kepada orang yang berada di dalam kuburannya ketika kita melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, seakan kita berprasangka bahwasanya dia sedang disiksa. Maka tentu ini bukan amalan khusus untuk dipraktekkan, ya, tetapi intinya adalah ya, beliau mengingatkan kita tentang sesuatu yang bisa menjadi sebab siksa kubur, yaitu tidak menjaga ya, diri dari terkena najis, ya, kemudian tidak menjaga lisan dari hal yang bisa melukai dan mengganggu saudara kita, dan termasuk lebih khusus adalah mengadu domba ya, sesama kaum muslimin. Ikhwani fid din, azani Allah wa yakum ajma'in. Itu beberapa hadis yang berisi peringatan untuk senantiasa menjaga taharah ya, kita dari ya, terkena najis, karena itu bisa menjadi sebab seseorang yang mendapatkan siksa di alam kubur, wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bab yang berikutnya, at-tarhib, ya, masih berkaitan dengan peringatan atau larangan atau ancaman, ya, peringatan Nabi SAW, at-tarhib min dukhulir rijalil hammam, peringatan Nabi SAW untuk seseorang atau seorang lelaki atau para lelaki memasuki al-hammam. Ya, al-hammam biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, yang istilah terkenalnya hari ini diterjemahkan hari ini adalah disebut dengan ya, tempat buang hajat, hammam. Yang belajar bahasa Arab ya, misalnya di antara kosakata yang cepat dihafal, uridu ilal hammam, ya, kalau minta izin mau buang hajat ke tempat buang hajat, hammam. Tetapi dalam bab ini yang dimaksud dengan hammam ya, bukan tempat buang hajat, tetapi dia adalah tempat mandi umum, ya, tempat mandi yang digunakan secara umum, yang dipakai secara umum. Mungkin di zaman Nabi ya, tidak seperti hari ini kolam, mungkin kalau hari ini. Kalau di zaman Nabi ya, mungkin ya, tidak dalam bentuk kolam, ya, renang dan seterusnya, tetapi ya, mungkin ya, seperti tempat yang sederhana tentunya, tetapi dia dipakai mandi umum, terbuka untuk umum, ya, untuk tempat mandi. Maka Nabi memberikan petunjuk terhadap hal tersebut, dan para ulama kita mengkiaskan dengan tempat-tempat mandi umum hari ini. Ya, maka perlu diperhatikan petunjuk Nabi kita SAW, peringatan-peringatan beliau tentang hal ini. Kata penulis, ya, beliau memberikan bab at-tarhib, ya, peringatan Nabi SAW min dukhulir rijal, ya, untuk wanita, untuk laki-laki yang diperingati oleh Nabi SAW, ya, bi ghairi dukhulil ar-rijali al-hammam bi ghairi uzur. Ya, masuknya Rasulullah memperingati para lelaki untuk masuk ke tempat mandi umum tersebut tanpa memakai sarung, ya, atau izar. Secara umum adalah pakaian yang menutupi dari pusar sampai bagian bawah, ya, minimal sampai di lutut. Itu disebut dengan izar, ya, dan bagian atasnya disebut dengan rida, sebagaimana yang dipakai istilah ketika kita
berhaji dan berumrah. Iya, pakaian atas selendang disebut dengan rida dan bisa digunakan secara umum. Pakaian bagian atas disebut dengan rida dan pakaian yang menutupi bagian bawah adalah disebut dengan izar, jamaknya uzur. Itu peringatan bagi laki-laki. Iya, artinya harus menutupi bagian bawah. Wa min dukhulin nisa'i, dan tidak bolehnya para wanita untuk memasuki tempat tersebut biuzurin, meskipun mereka memakai sarung, illa nufasa au maridah, kecuali yang ada kepentingan mendesak, orang-orang yang nifas, artinya sudah harus mandi wajib di saat itu, au maridah, atau wanita yang sakit, yang hammam, kata para ulama kita di sini adalah tempat mandi yang di situ airnya panas, airnya panas. Kenapa diberikan keringanan untuk wanita yang sakit? Seperti ada sakit kulitnya, karena dianggap air yang panas tersebut bisa menjadi obat untuk penyakit tersebut, sehingga dia masuk, diizinkan, diberikan keringanan untuk masuk karena adanya uzur, dianggap ada kepentingan termasuk untuk masalah kesehatan kulitnya, sehingga diberikan rukhsah untuk boleh masuk di tempat tersebut dengan syarat-syarat. Wa ma jaa fin nahyi an dzalik, dan beberapa larangan hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Hadis yang pertama, jamaah maghrib yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih li ghairihi, hadis yang derajatnya sahih li ghairihi, an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini di antara bentuk terhib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dipertanyakan, diuji keimanan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika dia mengakui dirinya beriman kepada Allah, artinya siap menaati perintah dan larangannya. Siap dengan segala perintah Allah dan larangannya. Karena keimanan memang sunnatullah, harus diuji. Tidak dikatakan seseorang beriman sampai dia diperhadapkan dengan ujian. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka dibiarkan saja untuk mengatakan dirinya sebagai seorang yang beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Maka Nabi sebelum menyebutkan satu ujian dalam bentuk larangan yang harus ditinggalkan, maka Nabi SAW mengingatkan komitmen keimanan kita. Betul-betulkah kita mengaku diri sebagai seorang yang beriman? Betul-betulkah kita membuktikan keimanan kita? Dan di antara bukti keimanan adalah at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada setiap perintah dan larangannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Begitupun keimanan kita terhadap hari akhir. Kenapa Nabi SAW menyebutkan keimanan kepada Allah dan hari akhir sebagai penegasan? Karena keimanan kepada hari akhir artinya kita mengimani akan balasan kenikmatan yang Allah persiapkan atas ketaatan kita kepada Allah, ataupun balasan siksa jika kita mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka man kana yu'minu billah, kata Nabi SAW, siapa yang mengakui dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan keimanan tersebut diantaranya dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan banyak hadis Nabi SAW yang diawali dengan kalimat tersebut,
Ini menunjukkan bahwasanya memang ujian keimanan kita adalah ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi perintah atau larangan, perintah yang harus kita kerjakan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Itu adalah di antara ujian keimanan. Maka dalam kaitannya dengan bab ini kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yadkhulul hammama illa bimi'zarin, maka dia tidak boleh masuk ke tempat mandi umum tersebut kecuali dengan memakai sarung. Memakai sarung di sini tentunya intinya adalah menutup aurat bagi laki-laki. Ini juga menunjukkan bahwasanya batasan aurat laki-laki atau aurat bagi laki-laki adalah bagian bawah. Pundak kita bukan aurat, rambut kita bukan aurat. Karena yang diperintahkan untuk ditutup adalah pusar dan sampai lutut paling minimal. Maka itu yang pertama. Bahwasanya laki-laki pun sesama laki-laki harus menutupi batasan ini. Itu batasan aurat bagi laki-laki. Sesama laki-laki pun tidak boleh diperlihatkan. Termasuk di tempat-tempat permandian umum. Pada hari ini sangat disayangkan. Ini permandian umum kaum muslimin. Ketika mendatangi permandian umum tersebut tidak lagi memperhatikan adab dan aturan yang Nabi SAW telah sebutkan ini. Ketika memasuki tempat permandian, jika itu adalah laki-laki, maka dia harus menutup auratnya, antara pusar dan lututnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatahul hammam. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak memasukkan istrinya ke tempat permandian umum tersebut. Ini syariat Nabi kita sallallahu dalam hadis yang sahih disebutkan. Diriwayatkan Imam Nasa'i, Tirmidzi dan dihasankan wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Dia sahih sesuai syarat hadis-hadis sahih Imam Muslim. Maka ini diantara hal. Maka nanti di hadis-hadis yang lain disebutkan apa illanya, apa alasannya sehingga wanita dihindarkan dari permandian atau tempat umum yang dipakai mandi secara umum, ditempati mandi secara umum oleh laki-laki tersebut. Maka ini yang pertama. Hadis yang pertama, nanti kita sebutkan di hadis yang berikutnya. Hadis yang singkat yang kedua. Wa anha, yakni Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hasan sahih, ini derajat hadisnya, radhiyallahu anha, qalat, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Hammam, sebagaimana kita gambarkan dan itu dikiaskan oleh para ulama kita. Hammam yang dahulunya adalah tempat sederhana yang merupakan tempat yang dipakai mandi secara umum. Dan dahulu memang airnya air panas. Karena juga digunakan untuk berobat, khususnya penyakit kulit. Maka Nabi SAW mengatakan al-hammamu haramun ala nisa'i ummati. Hammam, tempat permandian umum itu haramun, kata Nabi SAW, ala nisa'i ummati. Itu haram bagi wanita-wanita dari umatku. Nanti pertemuan berikutnya kita sebutkan beberapa illahnya. Illah artinya apa alasan Nabi SAW melarang hal tersebut. Sehingga kata para ulama kita menyebutkan kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, bahwasanya hukum itu berlaku bersamaan dengan adanya illah. Yang disebut dengan illah adalah sebab atau alasan. Kenapa haram?
membawa ya istri kita di tempat umum seperti di zaman Nabi SAW, tempat mandi umum itu, karena ada illah yang nanti disebutkan oleh Nabi SAW. Maka para ulama kita menyebutkan al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu berlaku ketika illah, alasan itu ada. Iya. Meskipun tidak sama permandiannya di zaman Nabi, tempat mandinya, tetapi ketika illah itu ada, alasan diharamkannya itu ada, maka hukumnya tetap sama, haramun. Iya. Dan sebaliknya, ketika illahnya itu tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Iya, hukum haramnya pun hilang ketika illahnya tidak ada. Iya, ketika dia pergi mandi, kemudian dia sendiri di saat tidak ada orang, dia mandi di tempat umum, tentu tidak haram. Iya, karena illahnya tidak ada. Iya, maka nanti kita sebutkan secara rinci lagi pada hadis yang Nabi SAW menyebutkan illah, alasan pengharaman tersebut, sehingga kita bisa menggunakan kaidah bagaimana kita menyikapi, karena ini tentu kita menghadapi dalam kehidupan kita. Iya, terkadang keluarga kita minta rihlah, dan salah satu tempat rihlah yang paling menarik adalah, termasuk menarik adalah tempat mandi-mandi. Ya, maka perlu diperhatikan adab-adab tersebut dan kaidah tersebut. Nanti kita perjelas nanti pada ketika kita membacakan hadis yang berikutnya, menyebutkan tentang illah dari pelarangan bahkan pengharaman Nabi SAW terhadap hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang keliru, itu adalah keterbatasan, mohon kami secara pribadi mohon untuk diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.